jual tomat yang beli harus hormat ya dah. Kalau kita umat jawablah salam kami dengan semangat. Namo budaya semua. Kembali lagi dengan saya juga lelaki tampan dan wanita cantik. Nah, masih bersama Kak Ima. Iya, halo Kak Ima. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Kak Ima sehat. Berarti bisa sharing. Alhamdulillah, saya selalu sehat. Lapar? Iya. Yang minggu kemarin belum hilang lapar sampai sekarang. Sekarang lapar ya? Iya betul. Nah, kita hari ini bicarain tari lagi. Kemarin kan teknik dasar Pak. Iya. Sekarang kita lebih masuk dalam ke dalam apa? Dalam materinya. Oh gitu. Dan langsung Kak Ima contohin sedikit. Dikit. Tapi di sini aja Pak. Di sini aja. Enggak usah nanti salto-salto. Iya, jangan. Oh, Kak Ima kan lagi Iya. Jadi bukan Kak Ima enggak mau mempraktikkan, tapi karena Kak Ima lagi ada dalam satu ini kayak momen 7 bulanan ya. Alhamdulillah lagi isi 7 bulan. Ada adek. Jadi kita nggak boleh paksain. Iya, ada apa-apa ya, saya mau tahu jawab. Biar saya yang praktekkan. Nanti siap. Ima yang ngajarkan. Nah, tapi tetap kita kasih tahu gimana tekniknya. Nah, jadi kita nih hari ini membahas tentang apa nih Pak? Tekniknya langsung. Teknik Beserta contohnya. Contoh-contoh. Jenis-jenis jenisnya. Tari-tari yang menuju ke modern kali ya. Nah, jadi apa aja Pak? Pak. Apa aja Kak? Bukan saya jenis gerakannya ini Kak. Sebenarnya jenis-jenis tarian itu banyak banget. Banyak. Jadi salah satunya tuh ada jenis tari namanya waking, ada tating, ada polish swing, popping, cramping. Ya banyak banget. Jadi tinggal kitanya aja mau yang mendalami yang mana. Cuman kalau sudah dancer-dancer internasional kan dia sudah masukin semuanya tuh udah jadi makanan mereka sehari-hari lah. Tapi kalau untuk seperti kita kan pasti bukan hanya sih bisa mendalami beberapa tekniknya aja gitu. Teknik awal pertama waking. Ada waking. Gimana itu waking? Kalau waking itu gerakannya ada mundur dikit deh biar enggak. Nanti biasanya gerakan. Kalau waking itu misalnya tangannya yang Nah kayak gitu. Jadi gitu lebih ke yang gini. 3 detik aja aku udah nggak tahu tangan gimana. Kayaknya bisa nyopet deh. Hilang dompet. Kalau waking pokoknya yang penting lemasin bagian pergelangan tangan. Saya pernah lihat Blackpink gitu. Ini namanya waking tadi. Iya, misalnya kayak gini. Ini gerakannya paling kalau kita slow itu gerakannya gini. Pelan-pelan gitu. Nah, tapi cepat. Nah, gitu. Terus kayak jadi kayak tari tradisional ya Pak? Bali. Gitu. Itu namanya waking. Itu sih cuman sedikit lah sekilasnya. Banyak banget. Kalau habis waking apa tadi? Ada yang namanya tating. Tating tuh gerakan jari. Jadi misalnya kayak begini. Gini. Nah. Oh iya. Set. Iya. Jadi gitu. Ada. Bahkan banyak yang lebih susah dari itu tekniknya. Itu ibaratnya yang cuman ya dasarnya banget lah yang seperti tadi itu. Berarti kalau teknik sudah waking tadi itu tangan, kalau tatim itu jari. Ya kalau waking itu lebih ke pergelangan tangan sih, dari tangan dari sini sampai ke sini. Itu gerak semua. Tapi kalau misalnya tating itu lebih ke jari-jari. Nah, kita supaya adik-adik kita dapat momen, kita kasih mereka contoh pelan-pelan. Jadi mereka bisa berlatih di rumah. Paling enggak setelah nonton podcast ini mereka tahu apa itu waking dan seperti apa prosesnya. Begitu juga dengan tating. Dari waking dulu pelan-pelan tadi Kak Ima, mungkin agak cepat. Misalnya yang kayak tadi kan waking. itu dasar banget. Misalnya pegang bahu. Baru putar tangannya ke belakang. Iya. Habis itu putar ke atas gini. Nah, terus itu ada namanya slow atau hits. Jadi kalau slow hits itu maksudnya gini, ini slow hits. Jadi hits gitu. Jadi dia slow
hits gitu. Gitu. Kalau tating tadi kak, Kalau tating itu dasar banget. Ini yang dasar aja dari gini kan. set, Set, ya, set, set. set, tet, 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 tet. Wow. Iya. Nanti dicoba adik-adik di rumah ya, wacking dan tating. Itu yang dasar banget kok. Dasarnya susah. Kalau nggak biasa pasti ngasengnya susah, Iya. tapi kalau udah yang biasa gampang banget. Iya. Segitu Nah, kita kan adik-adik kita. menggampangkan. Ya, padahal susah. Tadi sudah wacking, tating. Ada lagi nggak? Ketiga apa? Kalau keramping itu gerakan badan, cuma kalau aku praktekin kayaknya susah deh, karena ada Kita ini. lihat di sini aja. Nih, ada kan nih video nanti nih. iya nanti dilihat di Lihat video keramping itu gimana. Kalau police wax juga Kalau enak. penjelasan keramping itu gimana Pak? Kalau keramping itu dia lebih ke badan, karena kan keramping itu dia misalnya ini contohnya sedikit ya kayak gini. Oh. Nah jadi kita kayak ngeluarin power Oh, gerakannya. ini bukan nih, kalau Ini. bukan. Bukan. Nah, Ini gini mati. Iya ibaratnya kita lebih ngeluarin tenaga kalau kayak gitu. hilang lemak beda. Oke, ikut zumba. Oh, Ikut zumba ya. cepet kurus loh. Iya, betul. Kenapa jadi cepet kurus? Karena kita kalau ikut zumba 7 lagu nonstop. Oh gitu. Iya. Buset. 7 lagu goyang. Ya, habis itu stop di dunia juga. Napas sudah. Stop di dunia ya habis itu. Iya. Apalagi Pak Edar. 2 lagu stop sudah. Dulu lagu namanya. Udah hilang dah. Sudah hilang dari peredaran. Mana bedarnya? Nyungsep di ujung. Ada 3. Tiga sudah. Tadi wacking, tating, apa kan? Keramping. 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 Lebih kalau paping sama keramping sekarang udah jarang dipakai sih. Jadi lebih sering tuh orang pakai itu dari police wax tadi. Police wax itu apa itu? Gerakan police wax itu sebenarnya hampir semua gerakan, cuman dia genrenya kebanyakan hanya New Zealand yang punya gerakan seperti itu. Yang tadi itu ya? Yang tadi tuh, yang Royal Family tadi. Yang minggu kemarin kan kita lihat. Tapi masing-masing negara punya ciri khas. Iya, masing-masing negara tuh punya ciri khas. Kalau Indonesia Pasti dia banyak campuran ke tari tradisional. Oh iya. Jadi misalnya ada modern dancernya, tapi nanti dia tiba-tiba di endingan atau di pertengahan atau di awal ada tari tradisionalnya. Paling sering saya lihat tuh Bali, ya benar. Jaipong, sama Kalimantan. Paling sering saya lihat Dayak. di mix. Kolaborasinya Kolaborasinya. soalnya asik mereka. Iya. Papua Iya. juga sebenarnya. Iya, Papua juga paling Pangki sering. Papua itu kan Pangki Papua. Pangki Papua tuh kalau nongkrong di depan tim. Saya pernah. Oh itu yang ada di Indonesia mencari bakat. Iya, kalau kita ke Jakarta kita ngumpul aja di depan tim ngopi-ngopi itu mereka ada tuh di situ. Ngopi pinggir jalan. Latihan. Ya anak dancer kan di mana aja latihan. Dancer itu nggak bisa dengar musik. Langsung. Kalau lagi ngumpul, yang ngumpul emang lagi timnya, dengar musik di situ-situ juga mereka langsung gerak. Nah, iya. Pasti auto gerak Auto kata gerak. orang. Oh berarti Pangki Papua tuh tari modern digabung sama Tradisi. tradisional. Iya. Luar biasa. Itu contemporary dance sih. Contemporary. Oh iya. Jadi sampai Funky Papua tadi sebenarnya ada juga anak-anak kecil yang pintar kayak Brandon, masih kecil loh dia. Iya. Brandon ya SD kan. Mm. Brandon tapi udah jago. Jadi ada kita walaupun kecil jangan dikira nggak bisa kayak. Jangan salah, karena kecil-kecil juga cabai rawit tuh. Oh benar kecil. Karena udah ada bibit kayak gitu tuh, udah ada bibit dia ngeliat kakaknya kan kalau kayak Iya. Brandon itu. Nah, Iko udah gede Pak, bisa terbang sendiri dia. Terbang sendiri melayang. Pokoknya kalau dancer tuh paling enak kok sharingnya, karena YouTube itu banyak banget yang bisa kita lihat gitu kan. Tinggal kitanya aja mau ikutin siapa gitu yang kita suka. Karena kan setiap orang seleranya beda-beda Betul genrenya. sekali. Ada lagi nggak kak? Tadi Tekniknya. sudah 3 atau 4 tadi sudah. 4. Yang terakhir polish wax kak apa tadi? Police sweat. Police wax udah dibahas tadi. Masih ada lagi kak? Kayaknya mending itu dulu Itu deh. dulu. Biar nggak kebanyakan kan nanti bingung. Kasihan. Iya. Ini viral nih di YouTube saya lihat. Nah, tuh dia. Nah ini mungkin yang tadi yang ini. Ini sejenis robotik sih. Statis Oh, apa? statis. Karena dia lebih penguncian badan, Staccato. attitude-nya lebih bagus.
Kalau yang kayak gini ini harus ngandelin attitude sih. Nah, kalau Maksudnya attitude itu mimik wajahnya gitu ini ya? mimik wajah, ekspresi. Tapi ada yang songong banget gitu ya, Iya, ada sengaja yang ya, ngomong, supaya sengaja itu panas ya lawannya. Emang attitude-nya kayak gitu. Memang harus ya. Memang harus dituntut. gitu. Kadang Battle kalau dance. battle Nah, dance, itu battle dance. kita kan mancing musuh supaya Iya. down kita. Iya, saya baru tahu ini. Saya lihat di taman budaya begitu Pak, kecil-kecil udah berani tuh Berarti salah memang ekspresinya harus Iya. Itu besar kadang gitu ya. kadang nggak kerasa tiba-tiba udah kayak gitu sendiri ekspresinya. Iya. Terbawa emosi biasa. Luar biasa. Ini attitude-nya harus bagus ya. Iya. Jadi bisa ngontrol attitude juga. Attitude juga harus bagus. Kenapa? Karena attitude itu penting. Kalau kita udah lepas kontrol, kadang kan jadinya malah terlihatnya seperti over gitu. Betul, bahaya. Iya, kalau udah over kan katanya ini Nggak kok bisa ngontrol aneh lagi. sih jadinya Iya, betul. gitu. Makanya kan dibilang attitude-nya juga harus bagus. Saya punya temen badannya besar, namanya Atok. Pasti tahu. Tuh anak rendefu dulunya. Oh gitu. Iya. Atau dia Atok. penyanyi dulunya, tapi Dia sekarang penyanyi teman udah- budaya. Iya. Sekarang ikut dancer, besar tapi lincah. Iya, dia dulu gabung di tim kita. Gabung Kayaknya dia. saya sering ngeliat dia di weddingan. Badannya besar, rambutnya agak Pirang-pirang. iya. Iya. Oh, Gibah ini. Sudah ya, Toh ya. Ini hanya sharing bahwa sharing. Yep. nggak harus misalnya badan besar Nggak. juga bisa sehat gitu Yep. kan, aktif Dance gitu. itu nggak mesti harus langsing, nggak mesti harus cakep, nggak mesti harus Cantik. Karena dance itu nggak mengandalkan yang seperti itu gitu loh. Di sini tuh yang dibutuhkan adalah keberanian kita, karena itu juga mental loh. Kadang kan ada orang itu yang demam panggung, Nah, udah mau nampil tuh tiba-tiba ciut, banyak yang kayak gitu. Pas lagi latihan oke, Iya, sip bagus gitu. Pas udah mau nampil dia ciut. Oh, Jadi iya. mental itu juga penting. Kalau dari Kak Ima untuk adik-adik nih kan misalnya mentalnya belum terasa, Iya. gimana sih proses latihannya supaya mentalnya berani gitu? Kalau dari saya sih ya pribadi, masih zaman saya juga dulu baru ngedance, memang mental tuh pasti menciut kalau udah ngeliat orang banyak. Tapi saya langsung mikir, aku latihan capek-capek untuk dilihat orang gitu Oh, loh. gitu. Untuk ditampilkan ke depan orang. Kalau misalnya aku ciut berarti percuma latihanku selama ini gitu loh. Untuk apa capek-capek latihan berjam-jam, ngapalin koreo, ngorbanin waktu ini itu. Jadi dari itu saya mikir orang harus lihat saya gitu. Oh gitu. berarti Kalau saya percaya bisa, diri. jadi harus percaya diri Berarti memang sih. membentuk percaya diri. Ya. Yap. Kalau saya juga sebenarnya dulu mentalnya ini juga down juga kalau ditonton orang banyak. Sekarang malah kalau ditonton pujungan. Iya. Malah mau menampilkan. Maka kalau nggak ada penonton tuh nggak enak. Iya. Masa ini penonton? Kemana sih sepi banget nih gitu. Kalau banyak semangatnya ya. Iya benar. Kadang kami teriak-teriak sendiri di belakang tuh Pak. Huruf vokal tuh kami teriak supaya membakar semangat sehingga begitu keluar panggung langsung membara. Gitu. Apalagi kalau udah gitu teriakin kan misalnya, Ima, tambah semangat atau tambah pujungan. Iya, pujungan bahasa Jermannya. Kayaknya Mas, Iya. tadi ada beberapa teknik kan Bedar. Tapi sebelum memulai teknik itu kita ada terlupa bahwa sebelum latihan dasar pasti ada pemanasannya kan kayak Benar, Oh iya, pasti ada. Apa aja sih yang harus diketahui adik-adik kita sebelum berproses? Pemanasan. Pemanasan itu lebih ke ini aja sih, workout aja. Sebenarnya perbanyak workout. Kenapa? Karena perbanyak workout itu untuk napas kita. Karena kan kita ngedance itu butuh napas yang banyak. Ibaratnya gerakan itu kan non-stop. Dari bawah ke atas, berdiri, berduduk, kadang sampai baring-baring, sampai guling-guling kan. Nah, di situ kita butuh workout, harus workout setiap hari supaya napas kita panjang. Oh gitu. Iya, workout itu juga bagusnya untuk kesehatan pembentukan tubuh juga, latihan fisik juga, terus pernafasan juga. Jadi banyakin workout sih kalau mau Workout. sebelum latihan. Metode workout itu seperti apa Kak Ima? Banyak. Mungkin Ada adik-adik kita di rumah bertanya-tanya. paling sering sih squat. Kenapa squat itu? Karena pertahanan paling bagus. Kan kita capek nih, sudah begini, jongkok agak setengah jongkok gitu kan, nahan paha, nahan badan. Nah di situ tuh napas kita harus kita atur bener-bener. Dari situ kita bisa belajar pada saat nampil dance itu ngatur napas yang bener tuh gimana. Karena kalau salah ambil napas kita kayak
Ya, gitu. betul. Tapi kalau misalnya kita bisa atur napas, kita bakalan biasa aja. Memang Malah ada yang capek. pingsan ya. Ada yang pingsan, apalagi yang kadang punya Capek, asma, ya. gitu kan. Nah itu bahaya banget sebenarnya. Cuman kalau dia sering latihan workout, nanti kan dia terbiasa. Ya, melamun dia. Ya kan? Kamu orang lagi ceramah dia melamun. Wah, kacau. Remote out. Iya. Saya tahu. Itu nggak mesti harus untuk latihan, dan sebenarnya untuk sehari-hari Semua. juga bagus. Iya, Iya. untuk pernapasan. Untuk pernafasan, ya. Jadi jangan sampai dilupakan Pedar. Sebelum tadi itu latihan dance atau Pemanasan tiktokan dulu. pemanasan, Pemanasan. pergelangan. Nanti salah-salah pergelangannya kok sakit gitu. Iya. Ini salah ini Pedar nih ngasih. Pemanasan dulu, karena kalau dari kita biasa-biasa langsung gerak, otomatis Iya. bareng kaget, otot-otot Karena nggak bisa kaget. nggak bisa ini kan nggak bisa tidur malah kan karena keras. Ngeri jadinya. Jadi lebih baik sebelum latihan itu pemanasan dulu, workout dulu, jadi nggak kaget gitu. Nah, itu. Ya. Itu ada beberapa teknik dasar nanti bisa dikembangkan. Ini dasar. Jadi proses pengembangannya nanti mungkin kalau adik-adik tertarik sudah lulus SD, lulus SMP bisa join dengan timnya Kak Ima. Nah, ya kan, ini Kak? on the floor. Nah, dia juga mengorganisir adik-adik yang mau belajar tentang tari modern begitu kan. Ya. Nah, bisa belajar di sana supaya psikomotorik adik-adik lebih meningkat lagi. Iya. Diasah. Ada lapar lah. Ada closing statement nggak dari Kak Ima tentang definisi tari secara luas, bagaimana memposisikan tari yang ada di Indonesia khususnya dan adik-adik kita tentunya supaya lebih semangat dalam berkegiatan positif. Ada nggak closing statement dari Kak Ima? Kalau menurut saya sih dancer ini bagus dikembangkan ya. Kenapa? Tapi jangan hanya dancernya aja yang dikembangkan. Karena kan dancer ini sebenarnya lebih ke luar negeri ya. Jadi makanya kan sekarang dancer-dancer sekarang ini udah mulai bermotivasi dicampur sama tari daerah. Nah sebenarnya bagusnya seperti itu. Jadi kita ngambil tradisi orang, tapi kita nggak lupa dengan tradisi kita tari daerah. Gitu. Kolaborasi. Ya jadilah makanya tari daerah itu tari modern ini dicampur sama tari daerah tuh sebenarnya lebih bagus. Oh gitu. Iya, jadi kita nggak lupa sama budaya kita gitu. Berkarya dengan gaya luar negeri, tapi juga tidak lupa dengan tradisinya kita gitu. Makanya kan dancer-dancer sekarang kan banyak yang lomba-lomba itu yang dari Samarinda, yang dari kalangan Indonesia lah, banyak dikolaborasiin sama tari-tari daerah. Itu maksudnya supaya mereka tidak melupakan Kenal juga. Indonesia, dan orang luar negeri pun juga bisa melihat oh Indonesia itu tarinya seperti ini kayak gitu. Benar. Terima kasih loh Kak Ima, keren Iya. banget. Itu tarian sekarang ada satu tarian dikolaborasikan sampai 7 gerakan dari Sulawesi, dari Jakarta, dari Kaltim, ya kan? Iya, namanya tari Nusantara. Tarian Nusantara itu Iya. ya. Di TikTok sekarang kan banyak kan? Banyak, Nah itu kan bagus karena kita melihatkan budaya kita ke luar, karena kan TikTok kan bukan hanya di Indonesia, Iya, tapi seluruh di dunia. mancanegara juga. Iya, makanya kan yang kayak gitu sebenarnya bagus, dia kreatif gitu loh. Ibu ngomong teman saya nguap terus. Ini butuh asupan nih. Ini kurang karbo ini ya Allah. Oke adik-adik kita kasih challenge Pak. Iya. Yang tadi aja. Tadi aja yang apa dua gerakan tadi? Dua gerakan aja. Cutting sama Cutting sama waking. Nah, kirim ke Instagram atau biasa. video. Ya, PC aja. PC. Nanti kalian yang terpilih akan mendapatkan merchandise. Apa dia? Ada deh. Iya. Dasarnya yang tadi, tapi mereka boleh kreasikan. Oh, boleh kreasikan. Kalau Jadi nggak- itu dasarnya. Jadi dasarnya seperti itu. Tapi kalau mereka bisa lebih lebih keren. kreasikannya lebih keren, lebih Gas aja, bagus. gas aja. Nanti kalau bagus kita langsung kasih tampil di demo kita nanti Pak. Iya. Sip. Oke. Itu aja dari kami. Iya. Kita ketemu lagi minggu depan di Dengan siniar-siniar materi yang lain. Kita saya Edan. Saya Abimana Arya dan Saya Ima. kami pamit undur dulu guys. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih, selamat sore dan namo buddhaya guys.